Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pak Takim kembali lagi, semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini Pak Takim akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia bagian 1. Tetapi sebelum kita bahas materi ini, Pak Takim mau tahu nih apa yang kalian ketahui tentang pencernaan. Apa saja yang diproses dalam pencernaan, dan dimulai dari manakah proses pencernaan bermula? Yang bisa menjawab silahkan ketik di kolom komentar ya. Tetap semangat buat belajar. Apakah tujuan dari pembelajaran kita pada materi ini? Dengan mempelajari pencernaan manusia, kita mampu mendeskripsikan peran makanan dan organ pencernaan untuk membantu manusia tetap hidup dengan teliti. Bagaimana dengan gambaran video sebelumnya? Apakah sudah dapat kalian simpulkan alur pencernaan manusia? Mari sama-sama kita pelajari alur pencernaan manusia terlebih dahulu, dengan urutan sebagai berikut. Alur pencernaan berawal dari mulut. Kemudian akan melewati kerongkongan. Setelah itu akan masuk ke dalam lambung untuk dicerna. Dari lambung makanan akan masuk ke dalam usus halus. Kemudian sisa pencernaan akan masuk ke usus besar. Dan akan dikumpulkan sementara di rektum dalam bentuk feses. Dan akhirnya feses akan dikeluarkan melalui anus, itu berarti proses pencernaan sudah selesai. Sekarang kita akan membahas rongga mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di dalam mulut terjadi dua proses pencernaan, yaitu yang pertama adalah proses pencernaan secara mekanik. Pada proses pencernaan secara mekanik, makanan akan dihancurkan di mulut menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Pada mulut yang bertugas mengubah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil adalah gigi. Di mana makanan akan dipotong oleh gigi seri, gigi taring yang berfungsi untuk merobek atau mengoyak makanan saat makanan akan masuk ke mulut. Kemudian akan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi geraham. Hal ini dilakukan supaya makanan mudah dicerna oleh organ berikutnya. Pada proses pencernaan mekanik di mulut berlangsung, maka makanan dihancurkan oleh gigi, dibantu oleh lidah dan ludah untuk memudahkan mengunyah makanan hingga menjadi encer seperti bubur. Yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi. Pada pencernaan secara kimiawi, proses pencernaan ini dipastikan akan melibatkan enzim dalam prosesnya. Di mana di dalam mulut, terdapat enzim yang tercampur di dalam ludah yaitu, enzim tialin atau amilase. Enzim ini berfungsi mengubah zat karbohidrat atau amilum atau zat tepung menjadi maltosa. Ludah juga berfungsi melumasi makanan supaya mudah ditelan di kerongkongan menuju ke dalam lambung. Organ berikutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan, jadi di sini makanan hanya lewat saja menuju ke dalam lambung. Pada kerongkongan terjadi gerak peristalsis, yaitu gerak meremas dan mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristalsis atau juga ada yang menyebut gerak peristaltik, pada gambar dapat dilihat bahwa gerakan peristaltik, seperti pada bagian yang diberi panah merah merupakan bagian yang kosong, artinya tidak ada makanan. Sedangkan bagian yang berisi gumpalan berwarna kuning adalah makanan, tampak pada bagian itu terlihat menggembung, dan kemudian makanan akan didorong menuju ke lambung dengan proses yang sama, mengempis dan menggembung dengan gerakan mendorong menuju lambung. Organ berikutnya adalah lambung.
Lambung terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terdapat getah lambung yang mengandung asam lambung. Asam lambung ini berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Di dalam lambung juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi, artinya di dalam lambung proses pencernaan melibatkan enzim. Enzim-enzim tersebut antara lain. Yang pertama adalah enzim pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Kemudian enzim renin. Renin berfungsi menggumpalkan laktosa atau protein susu. Organ berikutnya adalah usus halus. Pada usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu, pertama, usus 12 jari. Usus 12 jari merupakan tempat di mana terjadinya proses pencernaan yang melibatkan enzim. Kedua, usus kosong. Usus kosong merupakan tempat terakhir proses pencernaan terjadi dan juga sebagian proses penyerapan sari-sari makanan bermula. Ketiga, usus penyerap. Usus penyerap merupakan tempat terjadinya penyerapan semua sari-sari makanan. Pada usus halus vitamin, mineral dan selulosa tidak dicerna atau terkena pengaruh enzim. Vitamin dan mineral akan langsung diserap di usus halus, sedangkan selulosa langsung disalurkan menuju usus besar. Pada permukaan dinding-dinding sepanjang usus penyerap terdapat jonjot-jonjot usus atau dikenal juga dengan vili. Vili berfungsi menyerap sari-sari makanan yang sudah diproses oleh berbagai macam enzim, maupun sari-sari makanan yang tidak dicerna oleh enzim. Berikut adalah gambaran penampakan vili atau jonjot-jonjot usus. Dari gambar berikut dapat dilihat bahwa vili terdapat pada sepanjang usus halus, lebih tepatnya terdapat pada usus penyerap. Hal tersebut terjadi dikarenakan agar proses penyerapan sari-sari makanan bisa dilakukan secara meluas sepanjang usus halus, dan bisa dilakukan secara terus-menerus selama makanan melewatinya. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar tampak bahwa di dalam vili yang kecil-kecil dan berbentuk seperti serat kain pada handuk mandi, terdapat jaringan-jaringan berwarna biru dan merah. Menurut kalian apakah itu dan apa fungsinya? Apakah ada yang mengetahuinya? Itu merupakan pembuluh kapiler darah. Pembuluh ini menempel langsung pada setiap vili yang berjumlah jutaan tersebut. Hal ini disebabkan supaya sari-sari makanan yang diserap oleh vili dapat langsung didistribusikan oleh darah ke seluruh tubuh yang memerlukannya. Pada usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Hal ini berarti ada keterlibatan enzim dalam proses pencernaan yang terjadi pada usus halus. Berikut enzim-enzim yang terdapat di dalam usus halus, antara lain, 1. Enzim maltase. Maltase berfungsi mengubah laktosa yang terdapat di dalam susu menjadi glukosa. 2. Enzim laktase. Laktase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa dan galaktosa. 3. Enzim tripsin. Tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Berikutnya organ usus besar. Pada usus besar merupakan tempat di mana sisa hasil proses pencernaan disalurkan setelah mengalami proses pencernaan di usus halus. Dan kemudian sisa hasil pencernaan ini akan diubah menjadi feses. Di dalam usus besar air sisa pencernaan dalam feses akan diserap kembali ke dalam tubuh. Selain itu, di dalam usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini yang berfungsi membusukkan sisa makanan menjadi feses dan secara bersamaan juga akan menghasilkan vitamin K. Usus besar terdapat beberapa bagian yaitu, usus buntu, bagian menaik, mendatar dan menurun. Dan organ terakhir pada proses pencernaan adalah organ rektum dan anus. Rektum merupakan tempat penampungan sementara feses sebelum dibuang. Sedangkan anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh manusia dan tempat berakhirnya sistem pencernaan. Demikianlah pembelajaran proses pencernaan manusia. Pada bahasan sistem pencernaan 2 ini, Pak Takim harapkan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan kalian dapat memahaminya. Jika kalian masih belum memahami materi ini,
Silahkan diulang kembali menonton video ini sambil kalian membuat mind map atau membuat rangkuman dari materi yang Pak Takim sampaikan dalam video ini, sampai kalian sudah memahaminya. Selamat belajar dan tetap semangat. Selain itu, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama membaca doa, supaya ilmu yang kita dapatkan dari video ini dapat memberikan manfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai, jangan lupa klik subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasinya, agar kalian dapat mengetahui update terkini dari kanal ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.